Cinta ibu pada anaknya seluas samudra. Dan pada saat-saat yang berada di titik kritis atau titik nadir, Mama Tia tetap ada di samping baby Aaron. So, untuk ibu-ibu yang sedang sama-sama berjuang untuk kesehatan yang lebih baik, kebebasan waktu, dan kesejahteraan keluarga, jangan pernah berputus asa dalam hidup ini. Karena setiap ujian yang Allah berikan adalah caranya untuk menguatkan kita. Jika terasa sempit dan seolah tidak ada harapan, ingatlah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan yakin. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Halo, nama saya Tia. Ya, saya adalah seorang ibu yang berjuang sampai hari ini ya, supaya anaknya itu bisa survive, bertahan hidup, melakukan step by step supaya anak aku itu bisa mendapatkan jantung yang sehat gitu. Mungkin aku adalah salah satu ibu yang dulu nggak kepikiran ya bahwa kelainan jantung itu akan terjadi pada anakku. Tidak ada ciri-ciri kelainan jantung pada saat itu. 5 bulan itu mulai batuk, saya mulai bingung nih, ini anak kok mulai batuk itu lama ya sembuhnya gitu. Langsung dibawa ke IGD dan langsung koma. Saturasi langsung drop 10, aku juga shock banget sampai orang IGD bilang, ini kok bisa begini gitu. Kemudian 1 kali 24 jam anakku nggak langsung koma, nggak bisa diapa-apain lagi waktu itu. Anak ibu, kami udah nggak bisa lakukan apapun lagi. Kami sebagai dokter sudah melakukan yang terbaik, alat-alat juga sudah maksimal, dan kami nggak bisa apa-apa lagi. Sampai waktu itu kan biasa ya, pasien udah kritis pasti dipanggil pendeta, kalau dia Islam dipanggil ustaz, supaya memudahkan jalannya pergi gitu. Akhirnya pindah rumah sakit, itu juga bukan hal yang mudah ya. Sampai di sana pun dokternya juga bilang ini rendah banget, saturasinya hanya 20. Aku belum siap gitu kan. Aku bilang, Tuhan jangan ambil dulu gitu loh, aku belum siap gitu. Terus dokternya bilang, saya juga belum tahu sakitnya apa gitu loh ya. Akhirnya masuk ICU. Dokternya itu lama dapat diagnosanya karena memang sulit banget dapat diagnosa itu gitu loh. Finally aku bilang gini, dok, sebenarnya diagnosa anakku apa sih gitu loh, kok sampai udah berminggu-minggu nih nggak ada kabar gitu loh. Mereka cuma bilang kita paru-parunya dulu dibenerin, dia bernapas dulu, dia hidup dulu gitu. Kasih aku waktu 10 menit aja untuk berdoa, jangan sampai dibolongin gitu loh. Aku juga mikirkan kan resikonya gitu. Dokter bilang, oke, boleh. Puji Tuhan jam 8.50 anakku bisa bernapas 40%. Pokoknya kami tuh hanya menunggu aja gitu. Tiba-tiba dokter bilang lagi, pilihan terberat lagi tuh, tau gak Pak Niko apa? Bu, saya akan suntikkan obat. Kalau nggak disuntikkan dia gagal jantung. Kalau disuntikkan tangannya akan terbakar. Gitu, wah gitu. Terus suami saya ngomong gini, dok, kalau tangan anakku kebakar kayak mana gitu loh. Bisa gitu. Itu ada fotonya juga tuh tangannya terbakar. Terus dokter bilang, nanti kita operasi loh katanya. Akhirnya setelah 1 bulan waktu itu, dia udah mulai naik saturasinya, napasnya juga udah bisa bernapas pakai oksigen, tapi belum bisa bernapas sendiri ya Pak Niko, harus pakai oksigen. Kemudian dicek setelah di 2 bulan itu baru kelihatan kalau dia kelainan jantung. Jadi dia itu hidupnya ya nggak pakai pembuluh darah itu. Terus Aaron ini juga punya bocor jantung. Bocor jantungnya itu juga cukup banyak kata dokternya, dan juga sangat besar. Nah waktu itu kan ketika dari Indonesia kan waktu itu kami cuma berharap mau second opinion, karena kan ketika ada omongan seperti itu kita pasti pengen mencoba yang terbaik gitu ya Pak Niko. Ya, akhirnya kita bawa waktu itu ke Malaysia. Bodo amat lah ya, masalah biaya, yang bisa dijual gitu loh. Dan sampai di pesawat Pak Niko, tau gak, anak aku itu gak bernapas. Makanya dibilang semoga panjang umur, itu selalu dibilang. Dan kamu sendiri maaf, udah habisin berapa duit total? Wah, tahun lalu Pak Niko, kami udah habisin 1,5 M. Bayangin 8 bulan itu dipasang ring, dipasang balon jantung, dengan dokter bilang nggak berhasil juga. Akhirnya kami boleh pulang pada saat itu setelah 3 hari. Di hari keempat kami pulang. Jadi
Hanya 2 bulan aku bisa tertawa, Pak Niko. Hanya 2 bulan aku bisa melihat dia tersenyum. Setelah itu rawat inap lagi, infeksi paru lagi, sesak lagi, kritis lagi, infeksi lagi setiap minggu. Aduh, ada bingung, udah nggak tahu lagi mau ngapain. Tapi itu yang terjadi. Aku dulu itu sampai depresi. Iya, aku depresi. Gimana ya solusinya? Masa kayak gini terus gitu. Akhirnya berangkat lagi bulan 2 2023. Ini berangkat lagi ke Malaysia lagi. Nah, ternyata setelah berangkat ke sana, aku kira oke lah, mungkin budgetku cukup gitu ya. Ketika itu anak aku hipertensi paru, tambah lagi sakitnya. Nah, dampaknya dari hipertensi paru apa? Resiko gagal jantung, meninggal pada saat operasi. Setelah keluar kateter, keluar ruang operasi, kami harus top up lagi 100.000 ringgit atau 400 juta lagi. Dari itu kami udah gak mampu. So, kamu kenal AFC-nya gimana ceritanya? Nah, Nggak usah itu. sebut kayak gimana, tapi kenal AFC-nya caranya gimana? Ya, jadi waktu pulang dari Malaysia itu, aku lihat tuh ada postingan di Facebook. Suamiku setelah minum AFC, setelah pasang ring, semakin sehat. Itu doang postingannya. Tapi waktu itu tiba-tiba, aku lihat postingan tuh kayak ada yang ngebisikin gitu loh. Beli. Oke, kita balik lagi. Jadi 1 bulan dia minum Soba Utsu, apa yang Baby Aaron udah pernah rasain? Hanya bisa tidur. Wah, luar biasa Pak Niko. Sebelumnya 24 jam gak tidur dan harus digendong. Aku lanjutin 1 Suba, 1 Utsu. Nah, di situ mulai 2 pagi 2 malam, anak aku yang tadi kakinya kecil mulai besar. Mulai dia bertumbuh ya? Iya. Kita kan ronsen ulang ya. Paru-parunya bersih total. Di bulan ke-6 Aaron minum AFC, dia bisa merangkak. Kalau mungkin aku tidak bersyukur dengan hal kecil, nggak ada Aaron nih hari ini. Terus jadi transisi dari segala kamu jual itu sampai udah gue jalanin AFC aja deh. Apa tuh titik poinnya tuh gitu loh? Jadi waktu itu edaku Kevin itu ya, tempat aku beli itu, dia bilang gini, Kak, duitmu di sebelah kanan itu udah banyak loh gitu. Dia bilang gini, itu udah banyak. Akhirnya waktu itu aku mulai ikut AFC Life Science. Aku ikutin, pelan-pelan aku belajar. Itu orang pertama, pembeli pertama aku. Anaknya hipertensi paru tinggi, aku bilang, Aaron itu hipertensi paru tinggi juga loh. Coba deh kamu konsumsi ini sebelum operasi. Mana tahu bisa menurunkan hipertensi paru, jadi operasinya itu lebih lancar. Aku cuma bilang itu. Dan puji Tuhan dia beli 1 kotak. 1 kotak? Iya, 1 kotak Subarasi. Aku lagi berusaha begini, Tuhan, ketika nyawa Aaron tertolong oleh AFC, aku pengen anak-anak yang lain bisa kayak Aaron. Mudah-mudahan hari ini video kita akan berguna buat orang-orang ibu-ibu yang lagi berjuang, bagaimana ibunya berjuang. Saya juga berdoa, mudah-mudahan kita semua juga bisa berdoa, mudah-mudahan Aaron bisa sehat, Tia juga semangat terus ya. Thank you teman-teman yang udah datang ke Zoom ini, thank you buat semua udah luangin waktunya. Semoga kebaikan ini juga berguna buat orang lain. Thank you, Pak salam Niko. konnichiwa Tia, semangat. Salam sama Baby Aaron. Saya thank you. Perjuangan Mama Tia dan Baby Aaron untuk terus bertahan dan selalu bersama Allah mengingatkan kita akan kehidupan nyata. Allah menolong kita bisa lewat siapa saja. Pastikan kita membuka hati, berjuang bersama, bercerita, dan menebar kebaikan kepada siapapun. Karena saya yakin cerita baik kami bisa menyelamatkan 1 nyawa lagi.